Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini di tengah hujan yang mengguyur ya teman-teman ya, saya akan membawakan satu kisah dari Mas Agil Rian Saputra. Wow, kisah-kisah dari Mas Agil selalu menarik untuk disimak dan horornya pastinya dapat banget. Dan kisah kali ini adalah kisah tentang bedong mayit. Pasti serem banget nih ya. Tapi sebelum masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman juga bisa mengikuti akun Twitter dari Mas Agil ya, karena di sana keren-keren banget kisahnya. Di up juga di sana ya teman-teman ya. Dan juga buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Lilo Entry, yuk bisa diklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Lilo Entry kami upload setiap hari, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Setelah kematian Mbah Gajul di desa Turi, bedong mayit. Bedong mayit di beberapa daerah, khususnya di Jawa Tengah, secara umum bedong mayit adalah istilah untuk menyebut lapisan kain kafan paling pertama yang diperuntukkan sebagai pembungkus tubuh jenazah sebelum dipocong atau dikafani seluruhnya. Tapi di dalam ilmu Jawa kuno yang tentunya tidak elok dan sangat terlarang, bedong mayit ini juga diyakini memiliki tuah hampir mirip seperti tali pocong. Bahkan tingkatannya terbilang sangat jauh di atasnya. Namun karena mungkin cara mendapatkannya juga sangat tidaklah mudah dan resikonya yang tidak main-main, semua ilmu yang berkesinambungan dengan bedong mayit ini pun seiring berjalannya waktu perlahan-lahan mulai dilupakan dan sudah sangat jarang sekali orang yang mau menekuninya. Namun ternyata ada satu manusia, dan mungkin saja ia adalah satu-satunya orang di tanah Jawa ini yang masih menyimpan dan merawat ilmu terlarang bernama bedong mayit itu. Di suatu sore, di desa Turi, Jawa Tengah, kisaran tahun 1974-1975, seorang pemuda tampak berlari tergopoh-gopoh sembari mengabarkan sesuatu kepada setiap orang-orang yang ia temui di sepanjang jalan. Pemuda itu adalah Darwis, cucu dari salah satu sesepuh desa yang saat itu tengah mengabarkan kepada orang-orang bahwa kakeknya sudah meninggal dunia. "Tulung, tulung, Mbah Kakung meninggal, tulung," ucapan dengan mimik kata yang menahan tangis. Jelasnya, yang Darwis wartakan saat itu adalah Mbah Gajul, kakek sekaligus sesepuh dan ahli sowo atau penyembuh yang cukup dituakan di desa Turi ini. Tapi beda dengan Darwis sang cucu, para warga justru tampak tak terlalu terkejut dengan warta kematian itu. Karena memang kurang lebih sudah 3 tahun terakhir ini Mbah Gajul sakit dan tidak bisa apa-apa. Kentungan penanda adanya lelayu pun segera dibunyikan, dilanjut dengan warga yang bergerak kondusif menuju rumah Mbah Gajul untuk mempersiapkan semua hal-hal yang harus dilakukan. Malum saja, mendiang ini memang hanya tinggal berdua dengan cucunya dan selama ini dirawat oleh sang cucu Darwis. Sementara anak satu-satunya atau ayah dari Darwis sudah mapan di luar kota. Singkat cerita, jenazah Mbah Gajul pun sudah dimandikan serta dikafani dan kini telah berada terbujur beralas tikar.
Terlihat Darwis yang sudah bersimpu di depan tubuh kakeknya itu, bersamaan dengan para pelayat yang silih berganti melihat tubuh Mbah Gajul sebelum dibawa ke area makam. "Nang, apa bapakmu sudah diberitahu?" tanya Mbah Jayus, salah satu sesepuh juga di desa Turi ini. "Sampun, Mbah. Tadi Pak Carik yang pergi ke kantor pos untuk mengirimi telegram ke Bapak," tanggap Darwis seraya mengusap air matanya. "Sing sabar Yoleh. Menurut Gusti, ini sudah yang terbaik. Lagi pula, kasihan Simbamu ini kalau sakit-sakitan terus," kata Mbak Jayus kepada Darwis saat itu. "Mbah, saya sangat ikhlas, Mbah. Karena saya sebenarnya juga tidak tega melihat Mbak Kakung yang sakit-sakitan," tanggap Darwis yang setelah itu tiba-tiba saja dia teringat tentang wasiat dari kakeknya sebelum meninggal dunia yang hingga detik ini sama sekali tak ia pahami. Mbah, saya jadi ingat sejak Mbak Kakung mulai sakit, kurang lebih sudah 3 kali beliau ini mengatakan kepada saya perihal kain rompeng yang suatu saat harus dan wajib dikuburkan bersamanya kalau Mbah Kakung ini wafat, ungkap Darwis yang langsung membuat dahi Mbah Jayus merenyit. "Ah, kain rompeng," kata Mbah Jayus yang tampak berpikir sejenak dan tak lama kemudian langsung menemukan jawabannya. "Oh alah, kelingan aku. Ingat saya kira selama ini benda itu sudah dilarung. Yowes, ayo kita cari. Apakah mbahmu juga mengatakan di mana dia menyimpan barang itu?" kata Mbah Jayus yang pada awalnya membuat Darwis semakin bingung. "Apa sih itu, Mbah?" tanya Darwis yang tak lama kemudian dijawab oleh Mbah Jayus sembari mengajaknya bangkit untuk mencari barang itu dimulai dari kamar Mbah Gajul. "Wes, ayo berdiri. Kita cari dulu barang itu," kata Mbah Jayus yang lalu mengajak Darwis agar segera mencari kain rompeng itu. Hingga sesampainya di dalam kamar, barulah Mbah Jayus mengatakan bahwa kain rompeng yang menjadi wasiat dari Mbah Gajul itu adalah kain bedong mayit. "Itu adalah bedong mayit, Nang. Warisan turun-temurun dari Simbah buyutmu," jelas Mbah Jayus di dalam kamar mendiang Mbah Gajul yang seketika membuat tengkuk Darwis sedikit bergidik. "Waduh, benda apa itu, Mbah?" tanya Darwis setelah itu. Wes, saya jelaskan nanti saja. Sekarang yang paling penting, kita harus segera menemukan benda itu," tanggap Mbah Jayus yang setelah itu langsung memulai pencarian di setiap bagian ruang. "Payah itu kalau sampai ndak ketemu. Soalnya itu adalah wasiat terakhir. Ora ilo, pamali kalau kita tidak menurutinya. Pasti ada maksud tertentu sampai-sampai Simbahmu mewasiatkannya," ucap Mbah Jayus sembari terus mencari benda itu bersama Darwis. Sepertinya mereka telah mencari di semua sudut ruangan dan setiap jengkalnya dari kamar Mbah Gajul itu, mulai dari kolong ranjang, di bawah bantal, sampai di sela-sela lipatan baju-baju yang berada di dalam lemari. Tapi mereka tak juga menemukan benda yang dimaksud. Hingga akhirnya mereka pun keluar sembari berpikir untuk mencarinya di tempat lain. Wajah Mbah Jayus terlihat memerah. Ada rasa takut yang coba untuk ia tutup-tutupi kala itu. Entah apa alasannya, yang jelas Mbah Jayus kembali berkali-kali mengulang-ulang perkataannya bahwa kain rompeng yang menurutnya adalah bedong mayit itu harus segera mereka temukan. "Tenang, Mbah, habis ini kita akan cari lagi di ruangan lain," kata Darwis yang mulai merasa aneh dengan gelagat dari Mbah Jayus. Mungkin bagi Darwis yang masih muda, wasiat dari kakeknya itu bukanlah hal yang terlalu penting. Ya, lagi pula itu kan cuma kain rompeng.
Apa pentingnya ya? Kecuali kalau wasiat harta atau warisan ya baru itu disampaikan. Harus itu. Batin Darwis saat itu hingga sore pun berganti malam. Liang lahat memang sudah siap beberapa jam yang lalu. Tapi hingga malam ini jenazah Mbak Gajul belum juga dikebumikan. Itu semua atas saran dari orang-orang yang memilih untuk menunggu Pak Dirja, anak dari Mbak Gajul sekaligus ayah Darwis itu, menerima telegram dari Pak Carik tentang warta meninggal dunianya Mbak Gajul ini. Karena rasa-rasanya akan lebih elok jika anak satu-satunya itu menyaksikan sendiri jenazah ayahnya masuk ke dalam pusara. Tampak warga yang berkumpul di bawah tenda sederhana yang berdiri di depan rumah Mbak Gajul. Terlihat juga di sana Darwis yang tengah mengobrol dengan para pemuda sebayanya. Tak terlihat lagi raut kesedihan di wajahnya karena mungkin sedang teralihkan oleh canda-canda dari temannya itu. Malam itu Bajayus kembali datang dan langsung kembali menemui Darwis. Dia bertanya lagi kepada cucu Mbak Gajul itu, apakah kain rombeng yang tadi sempat mereka cari itu sudah diketemukan atau belum. Dereng bah, belum. Besok saja Bapak yang nyari. Sepertinya Bapak lebih tahu perihal itu, jawab Darwis yang sebenarnya tak terlalu peduli dengan wasiat dari kakeknya itu. Mendengar jawaban dari Darwis, Bajayus pun berlalu sembari berpesan agar Darwis atau bapaknya itu besok benar-benar mencari benda itu sampai ketemu. Akan tetapi, baru saja Bajayus beranjak dan duduk bersama orang tua sebayanya di sudut lain tenda itu, tampak dua orang kakek-kakek menghampiri Darwis lagi. Dia adalah Mbah Roso dan juga Mbah Mangun, salah dua dari sesepuh di desa Turi ini. Yang mana beliau-beliau ini juga menanyakan hal yang kurang lebih sama seperti yang ditanyakan oleh Mbah Jayus. Darwis pun menjawab sembari menghela nafasnya dengan mengulang jawaban yang tadi ia ucapkan kepada Mbah Jayus, bahwa ayahnya lah yang besok akan mencari bedong mayit itu atau kain rombeng itu. Dalam ketidakfahamannya, Darwis tentu saja merasa jengkel karena teman-teman dari kakeknya itu malah lebih serius mengurusi hal yang tidak rasional itu daripada menghargai perasaannya yang tengah berduka itu. Apaan sih? Pasti Mbak Jayus ini yang sudah memberitahu mereka. Lagian kenapa juga tadi saya malah masih tahu tentang wasiat dari Mbak Kakung itu, batin Darwis yang agaknya malah menyesal karena telah membicarakan tentang wasiat itu. Sejatinya, manusia yang paling bersedih atas wafatnya Mbak Gajul itu adalah Darwis itu sendiri. Alasannya karena memang sejak ibunya meninggal dunia dan ayahnya lebih memilih pergi bekerja di luar kota, dari usia 8 tahun, mendiang Mbah Gajul dan mendiang Mbah Runi, istrinya lah yang merawatnya. Ditambah juga oleh Darwis bahwa saat ini ia benar-benar merasa sedih dan kehilangan. Tapi entah mengapa, khusus dalam konteks nirlogika ini, Darwis merasa kalau itu bukanlah hal yang harus diseriusi. Mungkin memang sulit memasukkan sebuah ketidakmasuk akalan untuk menjangkau pikiran seorang seperti Darwis, yang mana waktu itu baru menginjak usia yang ke-23 tahun. Singkat cerita, hari berikutnya, kala itu sekitar pukul 10 pagi, Pak Dirja, ayah dari Darwis itu pun tiba, menandakan bahwa telegram kiriman dari Pak Carik benar-benar telah sampai kepada anak Mbak Gajul itu. Selayaknya orang yang sedang kehilangan, tangisan Pak Dirja pun pecah seketika. Ia berjalan tertati-tati, merangsak bergumul di antara para pelayat dan langsung dihampiri oleh Darwis yang matanya juga sudah mulai berair.
Darwis pun memapa Pak Dirja, ayahnya yang baru tiba itu. Dia melangkah masuk dan langsung memperlihatkan jenazah dari Mbak Gajul, hingga tangisan pun semakin pecah oleh Pak Dirja, begitu pula dengan Darwis. Kini, di depan jenazah, ayah dan anak itu pun menangis bersama hingga setelah beberapa detik dan menit berlalu, Pak Dirja yang sudah agak bisa menata nafasnya pun berkata kepada Darwis agar jenazah Mbak Gajul segera dimakamkan. "Min, panggilkan Pak Kaum. Pak Ustadz, kita bawa Mbak Kakung ke makam sekarang," pinta Pak Dirja kepada Darwis. Darwis pun keluar menghampiri Pak Kaum yang kebetulan juga tengah duduk di antara para pelayat itu. Perihal perintah dari ayahnya yang ingin jenazah kakeknya itu segera diberangkatkan ke makam. Hingga singkatnya, di depan rumah, sekira mungkin 30 sampai 40 menit kemudian, jenazah Mbak Gajul pun sudah berada di dalam keranda, bertutup dengan ambiang-ambiang, lengkap juga dengan rangkaian bunga mawar dan pandan yang tersampir menyelempang di atasnya. Tampaklah kini Pak Lurah yang memberikan sepatah dua patah kata, berlanjut dengan Pak Kaum yang mulai memanjatkan doa pengantar sebelum membawa jenazah Mbak Gajul ke makam setempat. Suasana doa saat itu cukup hikmat. Semua orang menunduk menengadahkan tangannya, tapi tidak dengan Darwis yang kini justru tampak gelisah menoleh ke sana kemari seperti tengah mencari seseorang. Benar, lagi-lagi entah mengapa, di antara doa pengantar yang sedang dibacakan oleh Pak Kaum itu, tiba-tiba saja Darwis kepikiran akan wasiat kakeknya. Dengan gelisah, ia kini terlihat menerawangi setiap wajah para pelayat, berharap ada Mbah Jayus, Mbah Roso, ataupun Mbah Mangun di situ, tapi nihil. Karena ia pun segera sadar bahwa teman-teman kakeknya itu memang tidak ada. Darwis yang semakin gelisah kini terlihat menoleh ke arah ayahnya. Saat itu ia mulai berpikir untuk menyampaikan wasiat mendiang kakeknya itu, akan tetapi situasinya tidak mendukung. Yang mana keadaan saat itu mulai membuatnya merasa sulit untuk merangkai kata-kata, hingga waktu pun akhirnya terbuang bersamaan dengan doa dari Pak Kaum yang sudah selesai dipanjatkan. Jenazah Mbak Gajul pun mulai diberangkatkan untuk menuju makam. Dalam iring-iringan, wasiat itu seperti semakin mengganggu pikiran Darwis. Sekali lagi, ia menoleh dan mencari keberadaan teman-teman kakeknya itu, sampai akhirnya Darwis pun mencoba untuk bertanya kepada para warga, hingga setelah beberapa kali menanyakan kepada orang-orang yang berbeda, dia pun akhirnya mendapatkan jawaban yang pada intinya mengatakan bahwa mereka semua, yaitu Mbah Jayus, Mbah Roso, ataupun Mbah Mangun, tiba-tiba saja jatuh sakit. Darwis pun pasrah dalam situasi itu dan mencoba untuk kembali berpikir logis. Hingga singkatnya, setelah melalui semua prosesi, jenazah Mbak Gajul pun akhirnya dimakamkan. Tidak sesuai seperti yang telah diwasiatkan. Sore pun berganti malam. Doa tahlil baru saja selesai dilaksanakan oleh para warga. Tampak kini Darwis duduk bersama dengan teman-teman sebayanya dengan perasaan bersalah yang kini mulai membayanginya. Apa ndak apa-apa ya, batin Darwis saat itu, bersamaan dengan tepukan pundak dari sang ayah yang menyuruh dirinya untuk membelikan sebungkus rokok. "Leh, Bapak berikan rokok sana ya, satu slop sekalian buat melekkan orang-orang," pinta Pak Dirja kepada anaknya Darwis. Darwis berjalan menuju ke arah warung dengan perasaan bersalah yang kian berputar-putar di dalam otaknya. Biarin aja lah, batinnya sembari terus melangkah. Sebetulnya rasa bersalahnya itu bukanlah tentang akibat yang akan timbul. Toh dia juga tidak terlalu percaya dengan hal-hal klinik semacam ini. Akan tetapi yang sebenarnya menjadi beban pikirannya saat ini adalah
betapa kurang ajar dia sebagai cucu tidak mau memenuhi wasiat sang kakek yang menurutnya bukanlah hal yang terlalu sulit untuk dilakukan. Tapi mau bagaimana lagi? Semuanya itu sudah terlanjur terjadi. Hingga kejadian aneh pun terjadi, yang mana ini mungkin adalah awal yang diakibatkan oleh setitik kesalahannya itu. Saat itu, Darwis yang baru saja sampai setelah membeli rokok seketika dibuat terheran-heran, dahinya mengerenyit melihat tenda di depan rumahnya yang semula ramai kini tampak sepi dengan meja dan kursi-kursi yang terlihat sedikit kacau. "Pak, Bapak," panggilnya seraya berjalan meragu. Dia pun melangkah masuk ke dalam rumah, menoleh ke sana dan kemari sembari terus memanggil-manggil ayahnya itu. "Apaan ini?" batinnya yang semakin keheranan. Namun tak lama setelah itu, ia pun seketika merasa lega saat samar-samar ia mendengar suara keramaian dari arah belakang rumahnya. "Lagi pada ngapain di sana?" ucapnya sembari beranjak menghampiri sumber dari suara itu. Suaranya jelas dari belakang rumah, bahkan sesampainya ia di ruangan paling belakang, yaitu di ambang pintu dapur, Darwis 1000% sangat yakin bahwa suara orang-orang ramai itu masih benar-benar ia dengar. Tapi semua segera berubah senyap ketika ia membuka pintu belakang itu, karena suara yang semula ia dengar ramai itu sekarang tiba-tiba lenyap seketika dan berubah menjadi keheningan. Darwis melangkah keluar dari pintu untuk memastikan yang mana kenyataannya. Keadaan belakang rumahnya itu memang benar-benar sepi dan hening. "Apa saya yang salah dengar ya?" batin Darwis seraya berbalik dan hendak kembali masuk. Akan tetapi belum sampai ia melangkahkan kakinya, tiba-tiba saja dengan samar ia seperti mendengar suara seorang wanita yang sedang bersenandung. Menyadari hal itu, Darwis sempat menghentikan langkah kakinya. Ia pun hendak berbalik dengan maksud untuk memastikan suara nyanyian itu. Akan tetapi belum sempat ia membalikkan tubuhnya, tiba-tiba saja nyanyian itu berhenti bersamaan dengan suara wanita yang berkata sembari menepuk salah satu pundaknya. "Aku iki ono loh. Aku ini ada," ucap suara dari seorang wanita sembari menepuk pundak Darwis. Darwis terkejut bukan main. Tapi entah apa yang ada di pikirannya saat itu, cucu Mbak Gajul itu justru malah membalikan badannya hingga terlihatlah kini tepat beberapa jengkal di depan matanya sosok yang baru saja berbicara sekaligus menepuk baunya itu. Sosok itu berubah wujud, tubuh yang seluruhnya ditutupi oleh kain lusuh. Darwis sempat bertahan beberapa detik dalam keadaan itu hingga akhirnya ia pun berlari keluar dan kembali bingung setelah melihat keadaan di depan rumahnya yang ternyata masih ramai dengan orang-orang. "Mana rokoknya? Dipanggil-panggil kok malah nyelonong masuk rumah aja," kata ayah Darwis yang seketika membuyarkan kebingungan itu. 13 hari sudah berlalu sejak meninggal dunianya Mbak Gajul. Darwis masih dibayang-bayangi oleh rasa bersalahnya, apalagi 3 hari terakhir ini desas-desus mulai tersebar di seluruh penjuru desa Turi tentang banyaknya rumah-rumah warga desa yang sering diketuk saat tengah malam. Ada asumsi liar yang berembus bahwasanya ketukan di pintu itu adalah ketukan dari arwah Mbak Gajul yang tali pocongnya lupa dibuka. "Tidak mungkin, saya ini ikut menurunkan suargi almarhum Mbak Gajul." Kalian lahat loh, saya juga ingat kalau Pak Kaum itu sudah membuka tali itu, sangkal Parmin sang penggali makam dalam obrolan santai sore itu di kedai kopi pinggiran desa Turi. Walah, jadi semua ini apa penyebabnya ya? Apa mungkin itu adalah cekelan?
Atau pegangannya Mbak Gajul yang nyerumbul atau lepas karena majikannya sudah meninggal dunia? Tanggap salah seorang lainnya di kedai kopi itu yang kembali Parmin jawab, ya bisa jadi. Tapi entah ya, harusnya kan Mbak Jayus, Mbak Roso sama Mbak Maun tahu maksud dari semua ini. Jawab Parmin yang segera dipotong oleh Bu Yati, sang pemilik kedai kopi. Wah, Bu ditanyakan toh Kang Parmin ke mereka biar segera diatasi. Soalnya sejak Mbak Gajul itu meninggal dunia, warung saya ini semakin sepi saja kalau malam. Setelah Bu Yati sore itu. Iya Mbak Yu, sudah sejak 3 hari lalu saya juga sowan ke sana. Tapi beliau-beliau, Mbak Jayus, Mbak Roso dan Mbak Mangun, ini semua lagi pada sakit, tidak bisa ditemui. Agak aneh juga ya, katanya para sesepuh-sesepuh ini sudah jatuh sakit sejak sehari setelah Mbak Gajul meninggal, ucap Parmin seraya menyesap kopi hitamnya. Kembali ke rumah mendiang Mbak Gajul, tampak sebuah pembicaraan singkat antara Darwis dan ayahnya, yang mana sore itu ayahnya hendak pulang lagi keluar kota. Yakin kamu Leh, mau tinggal di sini sendirian? Ikut bapak saja toh. Nanti akan bapak siapkan kamar di sana, tawar Pak Dirja kepada Darwis saat itu. Dah dululah Pak. Mungkin besok setelah 40 harinya Mbak Kakung. Itu pun kalau Darwis korup, tolaknya tanpa memberikan alasan yang jelas. Ayahnya tidak heran dengan perangai Darwis. Dia sepertinya tahu kalau ada sesuatu yang tengah membebani hati anaknya itu. Hingga akhirnya Pak Dirja pun mencoba untuk memancingnya dengan umpan yang sangat tepat. Kenapa memangnya Le? Kamu kepikiran yo tentang wasiat dari simbahmu, ucap Pak Dirja yang seketika membuat Darwis terkejut. Loh, kok bapak tahu? Jawab Darwis. Ya tahu Le, wong bapak juga berkali-kali diberikan wasiat itu kok. Bahkan dari bapak masih seumuran kamu, jawab Pak Dirja yang semakin memancing beribu tanya di dalam otak anaknya itu. Loh, kok bapak udah bilang? Berarti bapak tahu dong di mana kain rombeng itu? Tanya Darwis lagi. Waduh, ya bapak ndak tahu kalau itu. Sudah toh, ndak usah dipikir-pikir lagi. Sebuah wasiat itu boleh kita turuti selama hal itu masuk akal dan orang aneh-aneh tidak wajar. Kalau bedong mait itu kan ngeri toleh. Yang benar saja, masa kita harus memasukkan itu ke dalam pusara Mbak Kakung? Apa itu ndak menyalahi aturan agama, ya kan? Kata Pak Dirja yang sebenarnya menyiratkan kalau ada sebuah ketidakcocokan antara dirinya dengan mendiang Mbak Gajul. Oh gitu ya, tanggap Darwis singkat. Meskipun alasan dari Pak Dirja ini cukup masuk akal, sebenarnya di titik ini Darwis agak tidak setuju. Apalagi jika berkaca pada kejadian-kejadian ganjil yang tempo hari ia alami, yang mana sayangnya belum ia ceritakan kepada siapa-siapa. Bapak denger ndak? Kalau belakangan ini katanya banyak rumah-rumah tetangga kita yang pintunya diketuk-ketuk sama demit, kata Darwis yang tiba-tiba saja merubah arah pembicaraan, yang mana membuat ayahnya menanggapi dengan sedikit terkekeh. Tahu-tahu ada juga orang yang sampai kepada bapak dan sudah bapak klarifikasi juga. Jawab Pak Dirja. Apanya yang diklarifikasi Pak? Tanya Darwis yang mana ia ternyata kurang memahami. Jadi itu loh, Banarti Paring. Nah kemarin itu sempat tanya sama bapak, apakah pas ketika Mbah Kakung dikuburkan kemarin itu tali pocongnya sudah dilepas atau belum? Orang-orang itu nyangkanya ketukan itu adalah arwah dari Mbah Kakung yang mana meminta tali pocongnya untuk dilepaskan. Sudah pada gila ya. Lawang bapak ini juga ikut membopong Simba turun ke liang lahat kok. Dan bapak juga melihat dengan jelas kalau Pak Kaum sudah melepaskan tali itu. Ya beginilah orang-orang desa Turi ini, sedikit-sedikit tayul, sedikit-sedikit nyangkut-nyangkutin hal mistis. Tanggap Pak Dirja yang membuat Darwis anaknya mengangguk-anggukan kepalanya. Lagi pula
Kalau memang ketukan di pintu itu benar-benar terjadi, kenapa selama ini kita tidak mendengarnya di rumah kita ini? Wes lah, Bapak yakin itu hanyalah isu yang sengaja disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tugas Pak Dirja yang cukup membuat Darwis sedikit terpengaruh. Ya betul juga ya Pak. Tapi sepertinya paling tidak saya harus di rumah ini Pak. Ya paling tidak sampai dengan 40 harinya Mbak Kakung. Saya takut kalau kita nanti malah jadi bahan gunjingan warga desa, kata Darwis yang mengembalikan topik awal pembicaraan mereka. Oh iya Le, benar-benar. Nanti pas 40 hari Bapak juga kesini lagi kok. Tapi kamu yakin, kalau kamu ndak kesepian di rumah ini sendirian, ucap Pak Dirja. Ya beranilah Pak. Kalau memang aku ngerasa kesepian nanti, paling juga aku nyuruh Pak Ijo buat nemenin aku tidur di sini, jawab Darwis yang mengatakan masih ada Pak Ijo, sahabatnya yang nanti bisa menemaninya di rumah ini. Pembicaraan itu pun usai bersamaan dengan mobil jemputan Pak Dirja yang sudah menunggu di depan rumah. Pak Dirja pun berangkat lagi keluar kota untuk mengurusi pekerjaannya, dan ia juga berjanji kepada Darwis kalau dia akan kembali lagi ke desa Turi nanti saat acara 40 hariannya Bagajul. Sore pun berganti malam. Tampak di kediaman Bajayus tengah terjadi pembicaraan yang cukup serius antara Bajayus, istrinya, dan seorang nenek berusia 70 tahunan yang bernama Bapik. Beliau adalah seorang dukun beranak sekaligus ahli Sowo dari desa sebelah. Malam itu, Bapik baru saja selesai mengobati Bajayus yang konon katanya sakitnya sekira hampir 2 minggu ini dikarenakan oleh sawan pati, yaitu penyakit sawan yang disebabkan oleh aura negatif dari orang yang meninggal dunia. Meninggalnya Kang Gajul membuat saya menginjakan kaki lagi di desa Turi ini setelah sekian puluh tahun lamanya, kata Bapik yang kurang lebih menjelaskan bahwa setelah meninggal dunianya Mbak Gajul, mulai sekarang sepertinya dialah yang akan menggantikan tugas dari Mbak Gajul sebagai tukang sowo di desa tetangganya ini. Benar Mbak Yu, sepertinya panjenengan itu bakalan banyak diminta tolong sama warga di desa ini, tanggap Mbak Suri, istri dari Mbak Jayus. Semoga saja saya selalu diberikan kesehatan di usia yang sudah mulai tua ini, sambut Bapik yang tak lama kemudian ditimpali oleh Mbak Jayus yang mengatakan jika masih ada 2 orang sahabatnya yang sepertinya butuh pertolongan dari Bapik. Om Bayu, sampean juga sepertinya harus pergi ke rumah Mbak Roso dan juga Mbak Mangun. Sepertinya mereka juga mengalami hal yang sama seperti saya, selam Mbak Jayus yang saat itu mengatakan bahwa kedua temannya yaitu Mbak Roso dan Mbak Mangun juga tengah ambruk dalam waktu bersamaan seperti dirinya, yaitu sejak sehari setelah Mbak Gajul meninggal dunia. Oh iya Kang, habis ini saya akan pergi ke sana. Memang begitulah resikonya Kang. Kalau seorang kuncen atau tetua itu meninggal, yang sedih itu bukan hanya manusia yang hidup saja. Para lelembut dan jiwa pebunden atau leluhur desa ini juga ikut merasakan kesedihannya, sehingga tulahnya itu menyebar kemana-mana, ucap Bapik yang ditimpali oleh istri Bajayus yang tiba-tiba saja bercerita tentang rumah warga di desa Turi yang mana pintunya sering mendapatkan ketukan misterius kala tengah malam. Apa benar begitu Bune? Tanggap Bajayus. Ya kalau menurut orang-orang sih begitu. Ini lagi rame banget dibicarakan loh. Jenengan kan ndak tahu, wong sudah hampir 2 minggu ini jenengan ndak keluar dari rumah, tanggap Basuri. Tapi apa rumah kita juga ikutan diketuk? Kata Mbak Jayus lagi kepada istrinya. Ya ndak sih, kalau setahu saya ndak pernah dengar juga sih, jawab Basuri yang ditanggapi lagi oleh Mbak Jayus dengan meminta pendapat Mbak Pik. Jika semisal rumor ketukan pintu itu memang benar,
Apakah itu semua ada hubungannya dengan kematian dari Mbak Gajul? Kalau itu saya juga tidak tahu, Kang. Pastikan saja dulu kebenarannya. Ucap Bapik yang terlihat tidak ingin berbicara lebih jauh tentang rumor ketukan misterius itu. Ya sudah, Kang. Saya pamit dulu. Sekalian mau pergi ke tempat Kang Roso sama Kang Mangun. Mumpung belum terlalu malam. Pamit Bapik yang sekaligus menyudahi obrolan itu. Menit pun berganti jam, hingga tak terasa kala itu sudah menjelang tengah malam bersamaan dengan gerimis kecil yang tampak mulai turun membasahi desa Turi. Sunyi, sepinya desa itu tampaknya sudah bertahan dari sehabis Isya sampai sekarang, apalagi kalau bukan karena ketukan-ketukan misterius itu yang mana sepertinya membuat sebagian besar warga desa 1 atau 2 pekan terakhir ini tidak ada yang berani keluar rumah setelah petang menjelang. Kembali lagi ke kediaman Mbak Jayus. Malam ini adalah malam di mana akhirnya Mbak Jayus bisa tertidur dengan nyenyak, tidak seperti kemarin-kemarin saat ia belum mendapatkan sowo dari Mbak Pik, yang mana hampir seminggu lebih ini Mbak Jayus selalu terbangun oleh perutnya yang tiba-tiba saja terasa mual dan kepalanya yang tiba-tiba terasa sangat pening. Mbak Suri juga kurang lebih merasakan hal yang sama. Dia malam ini akhirnya bisa tertidur dengan tenang karena tak lagi harus terbangunkan oleh Mbak Jayus yang meminta sesuatu saat tengah malam. Akan tetapi di tengah lelapnya malam itu, di antara suara rintik hujan yang menimpa genting rumah mereka, terselip ketukan-ketukan di jendela kamarnya. Tok tok tok, tok tok tok. Tok tok tok, suara ketukan dari luar jendela yang terdengar beberapa kali hingga akhirnya hal itu membangunkan Basuri. Istri Mbak Jayus itu pun akhirnya terbangun dan dengan mata yang saat itu masih separuh terpejam, ia merasa tak begitu yakin dengan suara yang sudah membangunkannya itu. Sejenak, pandangannya mengarah ke arah jendela. Tapi karena memang tidak ada apa-apa, ia pun kembali hendak melanjutkan tidurnya. Nganya sembari membalikkan tubuhnya untuk mendapatkan posisi ternyaman. Namun belum sampai ia kembali memejamkan matanya, sayup-sayup dia mendengar sesuatu. Alis Mbak Suri seketika mengkerut untuk coba mencermati hingga kantuknya pun mendadak sirna, berganti dengan matanya yang kini terbelalak setelah menyadari suara yang semula seperti dari kejauhan itu seakan semakin mendekat ke arah rumahnya. Suara itu bukanlah suara ketukan, bahkan menurutnya lebih ganjil daripada itu karena secara sekilas suara itu lebih mirip dengan suara tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, yang mana jika boleh dicontohkan, suara itu seperti layaknya suara rombongan orang yang tengah menggotong keranda untuk menuju ke area pemakaman sambil terus bertahlil. Manusia gila mana yang mau nguburin orang selarut ini? Batin Basuri saat itu. Ya, Basuri memang bukanlah seorang yang pemberani, tapi dia juga bukanlah tipe orang yang mudah untuk ditakut-takuti. Hal itu terbukti karena saat itu Basuri justru berniat untuk memeriksa keanehan itu. Dia pun segera bangkit dan buru-buru keluar dari dalam kamarnya bersamaan dengan suara-suara mirip rombongan pembawa jenazah itu yang kian jelas terdengar. Basuri bergegas pergi ke ruang depan dan mulai mendekati jendela. Kemudian ia menyingkap tirainya seukuran satu bola matanya. Dan benar, tak sampai beberapa detik setelah itu terlihatlah rombongan ganjil yang berjalan melewati di depan rumahnya itu
Dan bersama dengan itu, Basuri juga segera menyadari bahwa kalimat yang diucapkan oleh rombongan iring-iringan pengantar jenazah itu bukanlah kalimat tahlil, melainkan ungkapan dalam serapan kalimat berbahasa Jawa yang mana berbunyi Mulyo, Mulyo, Mulyo. Begitulah sekiranya dalam pendengaran singkat Basuri yang mana kata Mulyo itu dalam bahasa Jawa memiliki arti pulanglah. Basuri masih terpaku dari balik singkapan tirai jendelanya itu hingga akhirnya setelah rombongan jenazah itu sudah benar-benar lewat dan semakin jauh dari rumahnya, barulah ia sadar. Astagfirullah, itu Kromoleo. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Agil Rian Saputra, kisah bedong mayit. Waduh. Ini di sini bagaimana bedong mayit ini menyeramkan juga ya teman-teman ya. Jadi ini adalah satu ajian, bentuk ajian jadinya di sini nih. Banyak hal kegunaannya tapi juga dengan konsekuensi yang berat juga. Bagaimana di sini Mbah Kakungnya Darwis ya, atau biasa dipanggil Mbah Gajul, itu ternyata memiliki ajian ini. Dia selama ini menyimpan bedong mayit yang mana ya sepengetahuan teman-teman seangkatannya, yaitu ada Mbah Jayus, Mbah Mangun dan Mbah Roso, bahwasanya Mbah Gajul ini sudah melarung benda tersebut. Ini melarung itu biasanya dihanyutkan ke sungai ataupun ke laut ya teman-teman ya, dalam rangka benda-benda pusaka itu dilepas. Tapi ternyata benda ini masih disimpan dan nggak ada yang tahu masalahnya nih disimpannya di mana. Dan juga ketika diwasiatkan kepada cucunya si Darwis juga kayak menganggap sepele ya hal itu ya teman-teman. Tapi memang di sini akan terbelah sih pendapat kalau menurut saya, karena ada sebagian orang yang bilang pasti ini melanggar syariat agama kalau wasiat itu dijalankan. Tapi pasti sebagian lagi juga ada yang bilang wasiat itu ya harus dilaksanakan gitu loh. Tapi ya untuk berada di pihak mana, saya juga tidak bisa memaksakan harus yang bagaimana, itu kalau putusan teman-teman semua ya. Tapi dalam kisah ini yang pasti bisa kita ambil pelajaran ya, jangan sampai deh nyimpen benda kayak Mbah Gajul seperti itu ya. Apalagi dia minta kuburkan aku bersama dengan kain rombeng itu atau bedong mayit itu, tapi dia nggak ngasih tahu ada di mana bedong mayitnya itu, sehingga di sini akhirnya satu desa harus mengalami teror yang mengerikan. Wow, dan pastinya akan semakin penasaran. Besok jangan sampai ketinggalan untuk part 2-nya ya teman-teman ya. Dan ini enggak banyak nih ya, mungkin sekitar 4 part nih teman-teman nih untuk kisah bedong mayit ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya kepada Mas Agil atas kisahnya yang luar biasa. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang juga punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.